Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Iya, lewat aja, Pak. Nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf ibu-ibu semuanya nih. Untuk hari ini mungkin kita tidak bisa sampai agak lama ibu. Yang kemarin masalah listrik di rumah juga belum selesai karena kemarin dari pagi rusak. Setelah diperbaiki rupanya sore itu belum selesai juga, rupanya malam kontak lagi karena hujan. Jadi karena ada kabel yang kena air, jadi hari ini diperbaiki. Ini sekarang rumah tengah diperbaiki tapi nunggu selesai dulu nih Bu. Makanya saya agak kurang bisa agak lama untuk hari ini, mohon maaf ibu-ibu semuanya. Tema hari ini sebenarnya kita sama-sama mendoakan untuk Bu Tias ya Bu ya, yang sebentar lagi mungkin insya Allah akan hijrah pergi ikut tugas suami ke Dubai ya Bu ya, untuk Bu Tias. Mudah-mudahan ada pesan-pesan singkat atau dari kita semuanya, semoga kita doakan Bu Tias bisa mendapatkan tempat yang terbaik untuk di tempat yang barunya. Alhamdulillah ibu semuanya, paling tidak mungkin sekarang saya mohon maaf nih karena ditunggu ya Bu ya. Karena listriknya juga nanti harus dicek lagi, jadi mau nggak mau kabel semua listrik harus dipadamkan lagi. Dari tadi masih menunggu, mudah-mudahan hari ini bisa clear semuanya. Ya, ibu-ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'arij, ayat surah ke-70 ayat 19-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh ibu-ibu buka semuanya. Surah Al-Ma'arij, surah 70, ayat ke-19-21. Ya. Sudah dibuka ibu? Ya. Surah ke-70, ayat ke-19-21. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kalau Allah menggunakan kata insan di dalam Quran, itu berarti adalah sifat yang dimiliki oleh seluruh manusia. Jadi sifat dasar manusia. Tapi manusia itu bisa menutupi sifat dasarnya dengan sesuatu hal yang lainnya. Apa sifat dasar yang dimiliki oleh manusia? Kebanyakan dari manusia itu adalah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh. Bagaimana manusia itu diciptakan suka mengeluh? Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Sebaliknya dikasih nikmat, wa idza massahul khair manu'a. Dikasih nikmat juga dia kikir berkeluh kesah. Maka inilah salah satu kita lihat bagaimana manusia itu ada gangguan dalam jiwanya. Maka kita lihat kemarin tema kita adalah hari ini kiat-kiat bagaimana jiwa kita biar tenang. Baik tenang dalam lingkungan keluarga kita. Kemudian tenang di tempat kerja kita. Ini mungkin untuk Bu Tias juga, nanti mungkin suaminya akan hijrah atau Bu Tias punya teman baru nanti di tempat yang baru. Kemudian ada ketenangan hidup sosial kita.
Maka ini sifat dasar manusia ini sewaktu-waktu bisa timbul, sewaktu-waktu bisa muncul kalau kita tidak menutupinya. Maka dikatakan, ketika itu ditanya, Ibnu Abbas ditanya, apa ayat yang bisa mengantarkan manusia itu menjadi bahagia ketika di dunia? Jadi ada ayat yang bisa mengantarkan manusia itu menjadi bahagia di dunia. Itu jawab dari Ibnu Abbas itu ada surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Sebenarnya ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak ujian, berapa banyak cobaan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, tapi menghadapinya dengan tenang. Jiwanya tidak gelisah. Kalau kita kan ada masalah sedikit langsung galau, Ibu ya. Apalagi kadang dengan media sosial sekarang, ditulis di Facebook, ditulis di Instagram, sehingga seakan-akan kitalah orang paling menderita di muka bumi. Padahal ada orang yang lebih parah lagi cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Insyirah, surah Asy-Syarah, surah 94 ayat 1. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad SAW? Jadi kunci yang pertama, Ibu, kalau jiwa kita ingin tenang, apapun ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yang pertama berlapang dadalah atau besarkan jiwa kita. Kan ada orang kadang besar badan tapi jiwanya kerdil, Ibu. Tapi ada orang yang berjiwa besar. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau salah satu seorang yang berjiwa besar. Maka ibu-ibu semuanya, antara puas dengan bahagia itu beda. Orang yang berjiwa, orang yang berlapang dada itu selalu bahagia hidupnya. Tapi kalau puas itu cenderung lebih kepada hal-hal yang tidak, mohon maaf nih kalau berisik ya Bu ya, ini lagi masang genteng di atas. Jadi agak kurang konsen. Ya, ya ibu-ibu. Jadi antara puas dan bahagia itu berbeda Ibu ya. Kalau puas itu semua orang bisa mendapatkannya. Contohnya ada orang ingin mendapatkan kepuasan, pergi ke tempat maksiat, puas. Tapi setelah itu dia tidak dapatkan kebahagiaan. Maka bagaimana jiwa kita agar menjadi tenang, yaitu salah satunya mencari bagaimana jalan menjadi kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Maka salah satu jalan kebahagiaan itu adalah dengan kita melapangkan dada kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Cobaan apapun yang beliau hadapi karena dada sudah dilapangkan, maka hidup beliau selalu bahagia. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita lihat ibu-ibu ya, seharusnya kalau kita lihat dalam kehidupan, tingkat kematian yang paling tinggi itu adalah bukan di Palestina, bukan di Suriah. Padahal ujiannya mereka lebih tinggi. Tingkat kesetresannya, tingkat kegalauannya dalam kehidupan itu bukan di Palestina. Kenapa? Kalau ujian yang kita hadapi dengan berlapang dada, kita akan bahagia, tenang menghadapinya. Tapi kita lihat banyak orang yang melakukan bunuh diri, di PHK langsung bunuh diri, itu ada di Jepang, ada di Korea, negara yang sudah maju. Kenapa? Karena mereka hanya mencari kepuasan bukan kebahagiaan. Maka kalau kita menganggap kita orang yang beriman, ujian itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Kenapa kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka selagi kita hidup, tidak akan pernah ujian itu lepas dari kehidupan kita. Sekecil apapun. Nah sekarang kita ingin tahu ibu-ibu semuanya, bagaimana kita menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, karena kebahagiaan itu ujian. Kemudian kesusahan itu ujian. Jangan dikira yang bahagia itu tidak ujian. Ada orang dikasih kebahagiaan malah semakin susah pikirannya. Dikasih mobil makin gelisah. Gelisahnya makin tinggi dibandingkan belum punya mobil sebelumnya.
dikasih rumah yang besar, semakin gelisah tinggi dibandingkan sebelumnya sebelum punya rumah. Maka adanya harta, tidak adanya harta, ujian itu akan selalu ada ibu-ibu semuanya. Maka kita lihat bagaimana orang Palestina itu semakin banyak ujian yang beliau hadapi, tapi beliau tuh bahagia. Tapi kita lihat bagaimana di Jepang, Korea, teknologi semakin canggih, tapi kebahagiaan mereka tidak dapatkan. Kenapa? Karena prinsip dalam kehidupan mereka hanya mencari kepuasan. Maka ibu-ibu semuanya, saya mohon maaf ini agak singkat-singkat saja Bu. Mohon maaf ya Bu, gentengnya jatuh ini Bu. Ya. Mohon maaf, tidak bisa kita dugakan hari ini harus seperti ini ya Bu ya. Mohon maaf ibu-ibu semuanya. Nah, kita merujuk kepada Al-Quran. Kunci bahagia yang pertama, Al-Quran ajarkan kepada kita itu adalah kunci-kuncinya saja saya berikan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertama. Jadi kita disuruh ingat Allah. Kapan kita harus ingat Allah? Yang pertama ketika di rumah. Kalau kita di rumah ingin bahagia, maka perbanyak ingat Allah. Yang kedua, di rumah tangga. Kalau rumah tangga juga ingin baik, maka seisi rumah juga harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di kehidupan sosial juga. Kalau seandainya ada ujian yang kita hadapi dalam kehidupan, maka ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari zikir itu Ibu? Jadi mengingat Allah itu bahasa Arabnya zikir. Zikir itu adalah kegiatan atau ucapan yang membuat kita menjadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pengertian dari zikir. Zikir itu bukan seperti aktivitas yang biasa kita lakukan, subhanallah, alhamdulillah. Tapi makna zikir di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Yang pertama, ketika Allah menyebutkan kata doa, itu juga Allah menggunakan kalimat zikir. Surah Al-A'raf, surah 7 ayat 205. Ini kunci-kunci agar jiwa kita tenang. Al-A'raf surah 7 ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka. Kata-kata wadhkur zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu. Jadi kita pertama ingat Tuhan. Dalam hatimu dan rendahkanlah hati dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Makna maksud dari wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a di sini adalah makna wadhkur di sini adalah dimaknakan dengan makna doa. Dan berdoalah. Wadhkur rabbaka dan berdoalah kepada Tuhanmu. Itu maksudnya dengan merendahkan hati. Dengan rasa takut. Maka nanti kita akan lihat Bu ya makna-makna zikir. Yang pertama, doa itu bagian dari zikir. Yang kedua, baca Quran itu bagian dari zikir. Surah 15 ayat 9. Kemudian, menghafal Quran itu juga bagian dari zikir. Surah 54. Ya, sekarang Al-Hijr ya. Al-Hijr inna nahnu nazzalna dzikra. Kata-kata Quran menggunakan kalimat zikir. Wa inna lahu lahafizun. Jadi membaca Quran itu juga adalah bagian dari zikir. Ini makna zikir yang kedua. Kemudian menghafal Quran itu juga bagian dari zikir. Surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Bunyinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Lidzikr, menghafal Quran juga menggunakan kalimat zikir. Surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. 4 ayat ini sama. Kemudian zikir yang sesudah sholat juga subhanallah, walhamdulillah. Itu adalah juga zikir. Mana dalilnya?
Surah 4 ayat 103. Itu juga zikir. Jadi subhanallah walhamdulillah itu juga zikir. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kapan kita suruh mengingat Allah dengan kalimat tasbih, subhanallah, la ilaha illallah, yaitu ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Maknanya juga zikir. Kemudian sholat itu sendiri juga zikir. Yaitu surah 20 ayat 14. Surah 20 ayat 14. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, jadi sini adalah sesungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Maka nama lain juga dari sholat adalah zikir. Kita sudah lihat banyak, berarti tadi zikir itu adalah doa, yang kemudian baca Quran, menghafal Quran, zikir sesudah sholat. Sholat itu sendiri juga zikir. Nah sekarang kita ingin tahu, judul kita adalah kiat-kiat bagaimana mendapatkan ketenangan jiwa. Maka kita lihat, apa faedahnya dari zikir? Apa keutamaan kalau kita berzikir? Zikir itu mengantarkan hambanya kepada apa? Jawabannya adalah dalam surah 13 ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, jiwanya menjadi tenang. Ada jawabannya. Jadi kunci yang pertama ibu-ibu dalam menghadapi kehidupan kita ini, apalagi dengan kondisi sekarang orang banyak yang di PHK, gelisah hatinya, jiwanya tidak enak. Bagaimana menghadapi itu semuanya ibu-ibu? Yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keutamaannya menjadi tentram. Paling tidak seperti ini ibu. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita semuanya, ketika kita sudah baca Quran, kita sudah berdoa, sudah dibawa dalam sholat, tapi solusi jawabannya belum kita dapatkan. Paling tidak jiwa kita sudah tenang ya Bu ya. Kenapa? Karena kita sudah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun solusinya belum kita dapatkan. Saya berikan contoh ibu-ibu. Contoh ibu-ibu ini ngundang ustadz. Mengundang ustadz janjinya mengisi pukul 12. 5 menit lagi mau pukul 12 nggak ada jawaban. Di telepon nggak bisa, di WhatsApp nggak bisa. Apa yang ibu rasakan? Gelisah ya Bu ya? Ini gimana nih? Siapa yang ngisi? Ada kegelisahan. Akan tetapi, kalau tiba-tiba ibu, ini kalau nggak ada jawaban kita gelisah. Tiba-tiba ada di WhatsApp atau ustadznya mengatakan, oh ya Bu, saya masih di jalan, maaf lambat setengah jam. Paling tidak ada ketenangan dari ibu-ibu semuanya. Kenapa? Karena ibu sudah dapat jawabannya. Sehingga, atau ibu sudah mengadukan, sehingga ibu dapatkan, oh ustadznya sudah pasti datang. Nah kalau seandainya kita tidak mengadukan, tidak dapat informasi, kita tahankan sendiri permasalahan itu, maka kita akan dapatkan kegelisahan. Maka ibu-ibu, apapun permasalahan dalam kehidupan kita adalah ketika jiwa kita ingin tenang, yang pertama adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dikatakan dengan kita melapangkan dada, salah satunya bagaimana lapang dada kita agar merasa seperti Nabi Muhammad SAW, apapun kondisinya, ketika ingat Allah Subhanahu wa taala, dadanya langsung lapang. Sehingga permasalahan yang berat sekalipun langsung bisa tenang menghadapinya. Kita ingat bagaimana ibu-ibu semuanya, kisah Abu Bakar ketika bersama Rasulullah SAW di Gua Sur. Berapa hari Bu? Ada yang tahu?
ketika bersembunyi Abu Bakar dengan Rasulullah di Gua Sur, ketika dikepung kafir Makkah, penduduk kafir di Makkah, 3 hari di Gua Sur. Apa yang terjadi di dalam hati di hati Abu Bakar As-Siddiq? Kegelisahan. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq sudah melihat orang kafir Makkah bolak-balik lewat di depan pintu gua tersebut, Gua Sur. Padahal kalau dia tunduk saja melihat ke bawah, itu Abu Bakar dengan Rasulullah langsung nampak. Tapi bagaimana? Jawabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Apa yang terjadi dalam dada Abu Bakar As-Siddiq? Langsung hilang ketakutan. Maka inilah jawaban ibu-ibu semuanya. Yang pertama, kalau kegelisahan yang kita hadapi, mungkin dapat tempat kerja sekarang yang mungkin belum tahu kita bagaimana kondisi di sana, atau dalam kehidupan juga kita mendapatkan sesuatu permasalahan, baik di rumah tangga maupun di sosial dengan bersama teman-teman. Bagaimana jiwa kita agar tenang? Yang pertama, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci yang pertama. Yang kedua, bagaimana kunci? Saya kasih kunci-kuncinya saja Bu ya, mohon maaf ini Bu. Yang kedua, kalau seandainya kita mendapatkan sesuatu masalah, cobaan, atau bagaimana jiwa kita ingin menjadi tenang sehingga dia lapang dada menerima sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yakin akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang orang kalau berdoa kan kadang kurang yakin Ibu ya. Maka dalam surah Al-Baqarah kita lihat Ibu. Kalau kita berdoa itu Allah akan kabulkan. Yakin akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat ke-186. Al-Baqarah 186. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berada apabila dia berdoa kepadaku. Jadi yakin atas permohonan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya contohkan Ibu ya. Sebenarnya contoh yang Ustadz tadi datang cocoknya di sini yang pasnya. Tadi kalau Abu Bakar tadi ketika terkurung dalam gua dengan mengingat Allah jiwanya tenang. Nah, ini bahasanya aku kabulkan pertolongan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Ada yang harus kita garis bawahi, Bu. Kalau orang yang ketika berdoa, kemudian dia meyakini bahwa Allah dekat dengan dia, dan dia meyakini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwanya akan tenang, tidak akan gelisah. Kenapa? Tadi saya umpamakan Ibu, ada kata-kata dekat. Tadi saya umpamakan, saya ulang lagi. Ibu mengundang ustadz. Ustadznya nggak punya jawaban, di telepon nggak bisa, di WhatsApp nggak bisa, nggak diangkat, nggak tahu di mana kabarnya. Tiba-tiba ketika ustadznya mengatakan, oh Bu saya sudah dekat lagi nih sampai pengajian. Apa yang Ibu rasakan? Tenang semua ya Bu ya. Kenapa? Karena bahasanya sudah dekat lagi. Tapi kalau ustadznya mengatakan, wah maaf Ibu saya nggak bisa ngajar hari ini. Oh waktunya mendadak ngasih kabarnya. Sehingga kegelisahan yang timbul, wah siapa nih gantinya? Maka dengan jawaban, kalau manusia saja ketika sudah memberikan jawaban dekat, kita saja tenang. Apalagi sebenarnya Allah yang mengatakan dekat. Maka dengan kita yakin pertolongan Allah, doa ketika kita memohon kepada Allah bahwa doa itu akan dekat dan Allah akan kabulkan, ada beberapa syarat di sini Bu.
kalau Allah ingin mengabulkan doa kita. Yang pertama, falyastajibuli. Kenapa doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, hendaklah mereka memenuhi perintahku. Ini salah satu kunci jawaban, Bu. Kenapa doa kita lambat terkabulnya? Kenapa doa kita ini sudah minta bertahun-tahun belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada orang yang nggak minta, belum minta saja udah diijabah. Itu orang yang sudah dekat dengan Allah ya, Bu ya. Belum minta sudah diijabah. Tapi ini kita sudah minta, kenapa belum diijabah juga? Ada syaratnya yang kurang. Kita lihat ayat lanjutannya. Falyastajibuli. Hendaklah mereka memenuhi perintahku. Ini satu syarat agar doa kita dikabulkan. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Dua syaratnya. Maka la'allahum yarsudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Maka kebenaran apa? Jawaban dari doa kita. Jadi ada dua syarat yang harus kita penuhi agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhi perintahku, perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa doa kita ini belum lama tidak dijabah, sehingga ketika menganggap jiwa kita galau, gelisah, tidak tenang. Kenapa? Karena mungkin faktornya orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekat dengan kegelisahan. Maka judul kita adalah kiat-kiat menggapai ketenangan jiwa. Maka dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa kita akan tenang. Maka ibu-ibu, tadi saya katakan, yakin akan pertolongan Allah atau kita yakin doa yang kita minta itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya bisa kita lihat, Ibu. Surah Ali Imran ayat 126 atau Al-Anfal ayat 10, Ali Imran ayat 126. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'innu qulubukum. Ada kalimat-kalimat ditenangkan hati atau jiwa. Wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala tentara itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Apa maksudnya? Mereka itu bala tentara itu mereka yakin ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka yakin Allah akan tolong mereka. Sehingga apa yang tertanam dalam jiwa mereka, Allah berikan ketenangan. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Maka kunci kedua, ibu-ibu, agar kita mendapatkan ketenangan jiwa adalah yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tanamkan ketenangan dalam diri kita. Yang kedua, Al-Anfal ayat 110. Iya. Dan tidaklah kamu menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentam karenanya. Ini juga yakin atas pertolongan Allah, maka Allah berikan ketentraman. Dan kemenangan itu hanya di sisi Allah, sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, biasa kapan pertolongan itu Allah berikan kepada seorang hambanya? Terkadang kalau Allah ingin menguji itu tidak langsung dapat pertolongan. Allah ingin lihat dulu sejauh mana kesabaran mereka terhadap ujian yang Allah berikan. Kalau seandainya mereka bisa melewati ujian itu dengan baik dan benar, maka biasanya Allah sering sekali memberikan pertolongan itu ketika di akhir dari inti keimanan mereka. Terkadang kan kalau tidak kuat diuji, keimanan kita goyang, ibu-ibu semuanya. Tapi ketika keimanan kita kuat sudah sampai di puncaknya, maka disitulah sering sekali pertolongan Allah itu datang. Maka dalilnya adalah di Al-Baqarah ayat 214. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib.
Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang? Maka ibu-ibu semuanya, ini salah satunya ibu. Kenapa kita menolong Allah? Kapankah datang pertolongan Allah itu bu? Ketika kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ujian dalam kehidupan itu? Bisa harta, bisa jabatan, bisa kekayaan, bisa kecantikan, itu bagian dari ujian. Maka apapun yang kita miliki, baik harta, jabatan, semuanya itu, ketika kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah salah satu jawabannya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menolong kita. Jadi dengan kita menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu punya alasan kenapa Allah menolong kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu yang kedua, yakin atas doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang ketiga, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang keempat, kapan jiwa seorang hamba itu dia akan menjadi tenang, menggapai ketenangan jiwa, ketika seorang hamba itu selalu bersyukur atas apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak tenang ibu-ibu? Karena kita tidak bersyukur. Nah, apa pengertian dari syukur itu ibu-ibu? Syukur itu adalah kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita, kemudian mengantarkan kita semakin taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian makna syukur. Mohon maaf berisik ibu. Ya, contoh, kita diberikan oksigen oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang menghirup udara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kenikmatan kita gampang menghirup udara Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadikan itu semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan syukur. Kenapa? Corona ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita, Bu. Sempat beberapa bulan yang lalu susah cari oksigen ya, Bu ya. Bayangkan kalau sudah sakit, oksigen pun susah nyarinya. Kalau Allah sudah berkehendak. Maka kalau orang yang selalu menjadikan syukur sebagai tolak ukur dalam kehidupannya, maka dia akan dapatkan ketenangan jiwa dalam kehidupannya. Yaitu dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 112. Dalam surah An-Nahl ayat 112. Ya, surah An-Nahl, saya bacakan terjemahannya saja Ibu. Dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang di dalamnya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat. Nah, penduduknya mengingkari nikmat, maka nikmat Allah, karena itu maka Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi salah satu jiwa kita itu tidak tentram, kurangnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah datangkan bencana-bencana dalam kehidupan kita. Jadi paling tidak Ibu, ini karena saya tadi janjinya cuma setengah jam Ibu, karena mau perbaiki ini semuanya. Karena listriknya mau dicek lagi nanti setelah ini Bu. Paling tidak ini pesan singkat dari Quran untuk kita semuanya Ibu. Bagaimana mendapatkan ketenangan jiwa dalam kehidupan kita? Yang pertama, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakinnya atas doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yakinnya akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu perbanyak syukur. Kemudian tadi makna zikir tadi luas ya Bu ya. Maka zikir tadi untuk mencapai ketenangan dalam kehidupan kita, yang pertama yaitu baca Quran. Kemudian berdoa, menghafal Quran. Sholat itu sendiri juga zikir. Mungkin ini saja Ibu pesan singkat, karena saya tadi tidak bisa lama, ini harus ngurusin ini lagi.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Mohon maaf kalau kurang maksimal ya Bu ya, karena gangguan suara ketok sana ketok sini. Paling tidak ibu-ibu semuanya kita doakan bersama untuk Bu Tias juga yang mungkin sebentar lagi akan hijrah berangkat ke Dubai bersama suami. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan di sana, tempat yang terbaik, menjadi tempat yang barokah di tempat yang terbaru, tempat yang menjadikan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak kebarokahan di sana. Ini saja mungkin ibu-ibu, sekali lagi saya mohon maaf karena ini tidak direncanakan sebelumnya Bu, yang nggak tahu kejadian seperti ini. Kira-kira Bu Sri ada yang mau disampaikan atau ibu-ibu ada pertanyaan? Bu Sri, ibu-ibu yang lain? Kalau saya, Ustadz lanjutkan aja itu listrik. Saya lihat Ustadz bimbang, kasihan. Iya, karena ini lagi di atas genteng, pas di atas saya ini Bu, lagi perbaikannya di atas kepala saya. Iya, kan ada besok mungkin bisa dilanjutkan atau. Iya. Insya Allah. Ya, sekali lagi mohon maaf ibu-ibu semuanya ya. Direncanakan kemarin acara kita sebenarnya di hari Sabtu. Sabtu pun rupanya saya tidak tahu, tidak ingat bahwa Sabtu juga saya ada acara. Sebelumnya tidak terpikir di hari Kamis ini akan ada masalah listrik dan rumah. Tiba-tiba kemarin ada kendala seperti ini, jadi memang saya harus bereskan dalam 2 hari ini karena kemarin tidak beres. Jadi hari ini harus disambung lagi. Ini saja mungkin Ibu, saya mohon maaf karena sudah ditunggu juga Ibu. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf untuk Bu Tias dan ibu-ibu semuanya. Mungkin Bu Tias ada yang mau Bu disampaikan. Tias mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup ibu-ibu. Mic-nya masih ditutup untuk Bu Tias. Oh, oke. Benar. Mana hostnya yang bukain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Ya Bu. Sama satu lagi minta tolong buat doa buat bapaknya Vivi, Pak Ustadz. Bu, siapa Bu? Bapaknya Vivi, namanya Ahmad Salim Al-Katiri. Habis dioperasi, Pak Ustadz. Iya Bu. Dan Ibu Ayu sekalian. Bu Minta tolong doanya. Ya Bu Tias mungkin ada mau disampaikan ke ibu-ibu semuanya atau kita semua? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Akhirnya misi kajian perdana di luar kajian tadabbur. Semoga kajian Pak Ustadz ini tidak menjadi yang pertama kali, tapi menjadi kedua, ketiga kali istiqomah sembah ya Pak Ustadz. Ini juga kurang maksimal ya Bu ya, karena tadi berisik sana sini. Insya Allah Pak Ustadz Zulfirman bisa ngisi kajian di luar tadabbur, kajian spesialnya istiqomah seminggu 1-2 kali, sebulan 1-2 kali boleh. Amin. Insyaallah Ibu. Saya minta terima kasih kepada ibu-ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala atas segala syukur nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita semua diberi nikmat iman dan takwa dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya untuk kita mendapat taufik dan hidayahnya yang Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah jaga ini semua. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Sudah banyak saling support dan saling berbagi. Masya Allah, insya Allah saya nggak lupa. Jazakumullahu khairan katsiran barakallahu fikum. Saya minta maaf selama ini banyak kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Mohon untuk dimaafkan dan dihalalkan ibu-ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bersahabat dan berteman karenanya. Ada hadis dari Nabi, saya ambil dari 1 di antara 7 golongan, hadis qudsi ini kalau nggak salah ya Pak Ustadz. Kalau salah mohon dikoreksi. 1 di antara 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya adalah 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Saya mohon doa dari Pak Ustadz dan ibu-ibu semua. Semoga saya diberi keselamatan dengan keluarga saya pindah insya Allah minggu depan. Semoga saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat soleh seperti ibu-ibu semua di sana. Bismillah, semoga kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Saya mohon doanya ibu-ibu. Semoga kita semua, saya masih dikasih rezeki untuk ketemu ibu-ibu semua lagi di Malaysia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
Iya. Terima kasih untuk Bu Tias. Mudah-mudahan silaturahmi dengan Bu Tias walaupun jauh, insya Allah dengan Zoom ini atau dengan Skype pengajian kita juga mudah-mudahan kita terus bisa menjalin silaturahmi. Mungkin Bu Sri dari Ketua Majelis Talim ada pesan untuk Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya kemarin sudah disampaikan kepada Bu Tias, mungkin itu agak rahasia Ustaz. Oh iya. Bu Sri pesannya banyak Pak Ustadz, hampir tiap hari Pak Ustadz. Tapi yang pesan umum, semoga bertambah keberkahan di tempat yang baru, tambah istiqomah, tambah baik, tidak berubah, low profile seperti sekarang. Makin banyak ilmu, makin baik. Itu saja pesan saya. Dan rajin makan sayur. Jaga kesehatannya. Itu aja. Terus jangan skip ngaji. Jangan skip ngaji. Disempatkan ngaji, disempatkan. Ini kan Bu Yuli aja bisa. Jadi jangan ada alasan untuk tidak hadir di pengajian, di kajian. Ya. Amin, insya Allah. Tempat silaturahmi yang tercepat termudah kan ini kajian. Itu aja sih pesannya. Doa-doa lain ya pribadi aja. Pokoknya insya Allah barokah di sana. Amin. Bahagia. Amin ya rabbal alamin, insya Allah jazakallah khair. Bu Mela kali Pak Ustadz. Ya, Bu Mela ada mau Bu disampaikan. Elsa juga dan Bu Mela yang mau kirim pesan tuh. Nggak apa-apa, nggak usah Pak Ustadz. Ibu Mela bicara. Japri aja. Ya, sebenarnya acara kita ini sebenarnya untuk Bu Tias sebenarnya. Iya, waktunya tidak cukup, nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya mungkin saya juga nggak bisa lama-lama nih karena dia tunggu juga nampaknya nih Bu. Bu Elsa mana Bu Elsa? Cepetan kalau ada yang mau ngomong ayo singkat, padat. Halo, Assalamualaikum. Bukan perpisahan ini, insya Allah ketemu lagi di setiap kajian-kajian, di setiap taman-taman surganya Allah. Insya Allah ada rezeki, ada umur, jumpa lagi. Nggak ada kata berpisah. Barakallah ya, Tias ya. Bismillah. Udah itu aja. Amin ya rabbal alamin. Khair Mbak Elsa. Om Sri. Dipersilahkan yang lain mungkin Bu Rina, Bu siapa? Aku ngelihat namanya nih. Bu Rina, Bu ada lagi Mela, Bu Mela. Apa mungkin yang mau ngomong bisa raise hand, Mam. Ini kayaknya nggak dibuka ya itunya, mic-nya. Iya benar. Udah dibuka, udah dibuka. Oh, sudah dibuka ya? Ya silakan ibu-ibu. Bu Riri, Bu siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Tias. Wabarakatuh. Masya Allah. Tina sayang. Tina ya? Kak, iya. Kakak kalau nggak ada kakak mungkin aku nggak akan ada di grup ini. Memang betul. Mungkin kalau Allah tidak mempertemukan aku sama kakak di rumah sakit waktu itu, aku nggak akan ada di sini. Cuman mau bilang sama kakak berbahagialah di sana, dan kita juga akan bahagia di sini. Meskipun susah, nggak ada sahabat dan kakak sebaik kakak. Masya Allah. Tapi insya Allah ini bukan perpisahan. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Kita bakal rindu banget sama kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Dina sayang. Masya Allah. Semoga rindunya menjadi doa ya ibu-ibu. Doain saya. Amin. Kita masih ada acara kan hari Sabtu ya dengan Husin. Oh ya. Oke. Ibu-ibu, Mami mau bilang silakan. Ya kita lanjutkan nanti hari Sabtu saja. Ustadz ditunggu tukang listrik. Insya Allah. Oh ya ibu-ibu, satu lagi Ustadz ada program. Insya Allah kita sedang ada program wakaf untuk ambulans di kampungnya Pak Ustadz. Ya. Di ambulans di Langkat ya Pak Ustadz ya. Ada dua program. Satu ambulans
hasilnya insya Allah akan buat ambulans, sama satu lagi untuk menutup hutang yang pembangunan masjid Pak Ustadz. Jadi ambulans itu akan ada di masjid di Langkat tersebut. Ambulans itu bukan hanya buat membantu yang orang sakit di kampung-kampung situ, tapi juga buat orang-orang di kampung yang ingin belajar agama yang butuh kendaraan, insya Allah bisa mempergunakan mobil tersebut untuk banyak manfaat. Bismillah, semoga Allah mudahkan niat baik Pak Ustadz dan Ibu-Ibu semua, insya Allah menjadi berkah dan menjadi ditolongnya kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Bagaimana Ustadz? Mau ditutup dengan doa biar kami melanjutkan setelah doa. Iya, mungkin saya mohon maaf sepertinya saya harus izin duluan ya Bu ya. Karena harus dicek lagi semuanya karena tadi janji ke sorean takutnya pekerjaannya nggak bisa. Ya, ini saja mungkin Ibu, mungkin kalau nanti setelah doa Ibu mungkin Anda mau kata-kata lagi boleh silaturahmi bersama Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf ke Ibu semuanya. Saya juga tadi nyampaikannya juga hanya inti-intinya saja, tidak saya bisa berjelas panjang lebar. Karena memang dari setelah sholat zuhur tadi sudah ditunggu. Karena listriknya harus dicek lagi Bu ya, dimatikan baru bisa dikerjakan rumahnya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan hari ini juga selesai urusan di rumah, besok tidak ada kendala lagi. Biar bisa lancar. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kita doakan bersama untuk Bu Tia, semoga perjalanannya lancar nanti bersama keluarga, lebih baik, mudah-mudahan banyak keberkahan jauh dibandingkan di Malaysia. Kemudian kita doakan juga untuk ayah Bu Vivi, Bu Ayu dan Bu Ayu juga tadi yang sedang lahiran ya Bu ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran jadi anak yang kalau perempuan soleh atau solehah atau jadi keturunan yang baik juga yang Allah berikan, kemudian menjadi qurrata ayun bagi kedua orang tuanya. Sudah lahiran atau belum Bu? Belum ya Bu ya? Masih proses? Belum. Yang mudah-mudahan kita doakan ibu dan anaknya juga selamat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga tadi untuk sebelumnya orang tua Bu Tutut mungkin kalau masih belum sehat diberikan kesehatan, untuk ibu-ibu semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad صلاة تنجينا بها من جميع الأهوان والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja mungkin dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.